Ma'asyiral muslimin, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sungguhnya Allah Rabbul Alamin telah menciptakan kita di atas fitrah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa aqim wajhaka lid-dini hanifa, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim." Kata Allah, luruskanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Ya, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, yang Allah telah menciptakan manusia di atas fitrah tersebut. Tidak ada perubahan terhadap ciptaan Allah tersebut, terhadap fitrah tersebut. Inilah agama yang lurus. Kemudian juga dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, fa abawahu yuwahhidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Setiap anak terlahirkan di atas fitrah, yaitu fitrah tauhid. Akan tapi kedua orang tuanya memberi pengaruh sehingga kedua orang tuanya menjadikan dia Yahudi atau menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan hamba-hambaku dengan hanif. Hanif yaitu condong kepada tauhid dan menjauh dari kesyirikan. Fajtalat humus syayatin, akan tapi syaitan menggelincirkan mereka. Ini semua dalil bahwasanya manusia diciptakan di atas fitrah. Akan tapi fitrah bisa saja berubah, ya, dengan pengaruh-pengaruh dari luar, dengan godaan syaitan, ya, baik pengaruh lingkungan, ya, demikian juga godaan syaitan sehingga menjadikan fitrah manusia bisa berubah. Apa yang dimaksud dengan fitrah? Fitrah maksudnya ketika Allah menciptakan makhluk, fitrah tersebut sudah ada dalam, ya, makhluk tersebut. Seperti apa? Seperti ada kecenderungan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ada kebencian terhadap yang namanya kesyirikan. Di antara fitrah misalnya ada, meskipun tidak ada yang mengajari kita, kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Meskipun tidak ada yang mengajari kita, secara fitrah kita tahu bahwasanya membantu orang lain itu baik, adapun merampas harta orang lain adalah buruk, meskipun tidak ada yang mengajari. Kemudian juga secara fitrah kita tahu bahwasanya lelaki berbeda dengan wanita. Walaysa dzakaru kal unsa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, tidak sama laki-laki dengan wanita. Laki-laki diberikan, ya, kekuatan tubuh yang berbeda dengan wanita yang dihiasi dengan kelembutan. Secara fitrah meskipun tidak ada yang mengajari, kita tahu laki-laki beda dengan wanita. Demikian juga di antara fitrah, yaitu lelaki suka dengan wanita. Lelaki suka dengan wanita dengan lawan jenisnya. Dan ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilaiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, dari Adam alaihissalam. Wa ja'ala minha zawjaha, kemudian Allah ciptakan dari Adam istrinya Hawa, liyaskuna ilaiha, agar Adam tenang dengan istrinya tersebut. Ya. Ini adalah perkara fitrah. Kemudian juga di antara perkara fitrah, ya, rasa malu. Namanya seseorang ketika terbuka auratnya dia malu, terlihat auratnya dia malu. Dan itu yang dilakukan oleh nenek moyang kita Adam dan Hawa tatkala mereka terlihat aurat mereka. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ketika mereka berdua memakan dari buah dari pohon tersebut yang dilarang, fabadat lahuma sawatuhuma, maka terbukalah aurat mereka. Wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah, maka mereka berdua mulai mengambil daun-daun yang ada di surga untuk menutup aurat mereka. Kenapa? Fitrah malu jika auratnya terbuka dan terlihat. Rasa malu ini fitrah dari sananya. Dari sananya. Demikian juga dari sananya seseorang tidak suka dengan mahramnya, tidak ada syahwat terhadap mahramnya. Tidak ada anak bersyahwat kepada ibunya, tidak ada anak lelaki bersyahwat kepada adik perempuannya. Dari mana? Tidak ada yang ngajari, dari sananya. Dari sananya Allah sudah pasang seperti itu. Dan ini menunjukkan ada Tuhan. Sebagaimana anak kecil ketika baru lahir, tiba-tiba dia langsung bisa netek. Dia tidak punya ilmu sama sekali.
Seandainya satu profesor di dunia ini berkumpul seluruh profesor untuk ngajarin si anak untuk melakukan hal yang lain tidak akan mampu. Ini enggak ada yang ngajari, tiba-tiba ketika nempel di susu ibunya langsung dia bisa nyedot. Siapa yang ngajarin? Dari sananya. Dan banyak hal-hal fitrah ketika Allah menciptakan makhluknya, Allah pasang fitrah-fitrah tersebut. Dan semuanya adalah menuju kepada kebaikan. Seandainya tidak ada faktor luar yang mempengaruhi, maka makhluk akan berjalan dengan kebaikan. Tetapi ternyata fitrah tersebut bisa berubah. Di antara yang berusaha merubah fitrah adalah syaitan. Allah berfirman tentang sumpah syaitan. Syaitan berkata, "Wala amurannahum fala yughayyirunna khalqallah." Sungguh aku akan perintahkan mereka manusia, fala yughayyirunna khalqallah, dan mereka akan merubah khalqallah, ciptaan Allah, yang merubah fitrah. Ada yang tidak suka dengan tubuhnya, dia lelaki tidak suka tubuhnya laki-laki mau jadi perempuan. Ada perempuan tidak suka tubuhnya mau jadi laki-laki. Ya. Fitrahnya berubah. Ya. Tadinya suka laki-laki, suka perempuan, berubah. Tahu-tahu suka laki-laki sama lelaki. Ini dirubah oleh syaitan. Aku akan perintahkan mereka dan mereka akan merubah fitrah yang Allah telah berikan kepada mereka. Wala uzayyinanna lahum fil ardi. Dan aku akan menghiasi kemaksiatan. Kemaksiatan sehingga mereka melakukan maksiat tersebut. Demikian juga faktor lingkungan yang tadi sudah disebut dalam hadis, fa abawahu yuwahidanihi. Seorang anak lahir di atas fitrah tapi kedua orang tuanya mempengaruhi sehingga bisa menjadikan sang anak jadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Berarti fitrah bisa berubah dengan faktor lingkungan atau faktor syaitan. Dan inilah yang terjadi, ma'asyiral muslimin. Bagaimana fitrah-fitrah yang Allah tanamkan pada diri manusia berubah. Lihatlah bagaimana kaum Lut. Lut alaihissalam, Allah utus kepada kaum al-mu'tafikat, negeri-negeri yang mempraktekkan homoseksual. Ya. Yang belum ada umat yang melakukan homoseksual seperti mereka. Mereka yang pertama kali ya berkreasi dalam maksiat, berinovasi sehingga melakukan homoseksual. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa Lutan idz qala liqaumihi atatuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Innakum latatuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa bal antum qaumun musrifun." Dan ketika Lut berkata kepada kaumnya, "Apakah kalian ya melakukan perbuatan keji homoseksual yang tidak pernah seorang pun dari kaum-kaum sebelum kalian yang melakukannya? Kalian mendatangi lelaki dan kalian meninggalkan wanita. Sungguh kalian adalah kaum yang terlalu berlebih-lebihan." Bagaimana bisa terjadi? Syaitan yang merubah itu semua. Namanya maksiat, pertama kecil, apalagi perubahan fitrah. Merubah fitrah tidak mudah, tapi syaitan sabar dalam merubah fitrah manusia. Dari perkara kecil, kemudian disirami dengan hawa nafsu, kemudian dibumbui dengan pendapat-pendapat, akhirnya maksiat tersebut menjadi biasa, dan bahkan kalau ada yang mengingkari maksiat tersebut menjadi tercela. Dan itu yang terjadi pada kaum Lut. Mereka melakukan maksiat yang luar biasa, yang melanggar fitrah, sampai begitu hebatnya mereka bermaksiat, mereka melakukan praktik homoseksual di depan umum. Kata Nabi Lut alaihissalam, "Wa ta'tuna fi nadikumul munkar," yaitu kalian melakukan pesta seks homoseksual di tempat pertemuan kalian, tidak punya malu lagi. Melakukan homoseksual sudah perkara yang menyelisih fitrah, apalagi terang-terangan saling melihat di antara mereka. Sampai-sampai Lut alaihissalam yang tidak mau melakukan itu semua, dan keluarganya dianggap orang aneh. Apa kata mereka? "Akhriju ala Lutin min qaryatikum innahum unasu yatatahharun." Keluarkanlah, usirlah Lut dan keluarganya dari negeri kalian. Sungguhnya mereka adalah kaum yang sok suci. Jadilah sesuatu yang benar terlihat aneh. Ini syaitan pernah berhasil merubah fitrah kaum Lut. Oleh karenanya mereka diazab dengan azab yang luar biasa, di mana Allah mengatakan, "Wa ja'alna 'aliyaha safilaha." Kami angkat mereka, kami cungkil negeri mereka, kami bawa ke atas, kemudian kami balik. Kenapa diazab dengan seperti itu? Karena mereka telah merubah, membalik fitrah mereka. Dan di zaman sekarang sama. Banyak fitrah dirubah. Lihatlah bagaimana kondisi orang-orang kafir ya. Mereka berinovasi dalam kemaksiatan sampai bukan hanya homoseksual ya. Bahkan mereka
melakukan hubungan seksual dengan hewan. Dan ini sudah di luar akal, di luar fitrah, tapi mereka melakukan. Bahkan mereka melakukan homoseksual atau melakukan hubungan seks dengan mahram mereka, dengan ibu mereka, dengan adik perempuan mereka, dihiasi oleh syaitan menjadi indah. Dan itu terjadi. Bahkan mereka agar menjadikan hal ini benar-benar tidak ada yang mengingkari, mereka melegalkan, dan terlalu banyak negara ya yang melegalkan pernikahan sejenis. Bahkan di tanah air sudah beberapa kali usaha untuk melegalkan perbuatan tersebut agar sesuatu yang bertentangan dengan fitrah menjadi biasa. Justru nanti kalau kita mengingkari, kita yang jadi aneh, dianggap aneh oleh mereka. Di antara fitrah yang dirubah oleh orang-orang barat adalah perbedaan antara laki dan wanita. Jelas Allah mengatakan, "Walaisa dzakaru kal untha", tidak sama antara laki dengan wanita. Laki diciptakan dengan tubuh yang kuat, wanita dengan penuh kelembutan. Sekarang mereka ingin samakan. Ingin laki-laki sama dengan wanita, mau keluar sana, kerja ke sana kemari, ya. Mau disamakan. Ini adalah bentuk ketidakadilan. Bagaimana mau disamakan laki-laki dengan wanita? Menyamakan laki-laki dengan wanita adalah bentuk penghinaan terhadap wanita. Bukan penghormatan, tapi penghinaan terhadap wanita. Sehingga wanita juga harus kerja, ya. Dan yang lainnya. Lihatlah Allah Subhanahu wa taala ketika menghukum Adam dan Hawa kemudian diturunkan di atas muka bumi. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qulna ya Adamu inna hadza aduwwun laka wa li zawjika fala yukhrijannakuma minal jannati fatashqa. Dan kami berkata kepada Adam, ya Adam, sungguhnya iblis ini adalah musuh kalian berdua, yaitu musuhmu dan Hawa. Fala yukhrijannakuma, jangan sampai iblis mengeluarkan kalian berdua dari surga menuju bumi, fatashqa, maka kau akan sengsara. Allah mengatakan maka engkau Adam. Allah tidak mengatakan maka kalian berdua sengsara, tapi Allah mengatakan maka engkau wahai Adam sengsara. Apa kata para ahli tafsir? Ini dalil bahwasanya Adam lelaki ketika diturunkan di bumi bersama istrinya, dia yang cari nafkah, dia yang bekerja, istrinya di rumah dimuliakan. Sekarang dibalik oleh orang-orang barat ya, yang kita terpukau dengan kemodernan mereka, kehebatan mereka, ikut-ikutan mau menyamakan laki-laki dengan wanita. Lihatlah di antara fitrah yang telah berhasil dirubah oleh syaitan adalah rasa malu. Lihat ketika Adam dan Hawa tadi sudah saya sebutkan, ketika makan dari buah tersebut, fa akala minha fabadat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah. Ketika mereka makan terbuka aurat mereka, maka mereka lah mulai menutup aurat mereka dengan daun-daun yang ada di surga, malu dilihat sama orang lain. Dan kita tahu bahwasanya namanya menurut ilmu mereka, manusia berasal dari monyet yang dulu terlanjang, dari manusia purba yang tidak tahu rasa malu ya. Sekarang mau dibalik, orang berjilbab dikatakan kemunduran, orang yang membuka auratnya dikatakan kemajuan. Mulailah wanita membuka aurat mereka, di mana-mana dibuka. Tidak ada rasa malu sama sekali. Terkadang suaminya melihat istrinya terbuka auratnya, rasa cemburunya mati, tidak ada sama sekali. Fitrah sudah dihilangkan, sudah dirubah oleh syaitan dan berhasil merubah fitrah orang-orang kafir. Karenanya, ma'asyiral muslimin, kita harus waspada bahwasanya nilai-nilai Islam yang sesuai dengan fitrah, ad-dinil hanif, yang Allah telah turunkan, agama terbaik harus kita jaga, harus kita jaga. Di antara fitrah yang dirubah oleh syaitan adalah fitrah tauhid menuju kesyirikan. Ya akhi, kita semua tahu bahwasanya yang berhak disembah adalah Tuhan pencipta alam semesta. Asalnya manusia tidak mau menyembah makhluk semisalnya, enggak mau. Apalagi menyembah makhluk yang lebih hina daripada dia. Lihatlah bagaimana, jangankan manusia, sampai burung hudhud fitrahnya jalan. Ketika dia melapor kepada Nabi Sulaiman, dia berkata, "Inni wajadtu imra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha 'arsyun 'azim wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah fazayyana lahumus syaitanu a'malahum wa zayyana lahumus syaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabil fahum la yahtadun." Ketika Sulaiman berkata, "Wahai Hud, kenapa kau terlambat?
Dia mengatakan, aku pergi ke negeri Sabah, aku mendapati seorang ratu yang memiliki singgasana yang indah dan diberikan segala macam kemewahan. Ya. Dan aku dapati dia dan kaumnya sujud kepada matahari. Lihat, Hud tidak terima. Ini kesyirikan. Bagaimana manusia menyembah matahari, menyembah sesama makhluk. Tapi apa kata Hud? Wa zayyana lahumus syaitan. Syaitan yang menghiasi amalan mereka sehingga menjadikan mereka memandang sujud kepada matahari adalah suatu perkara yang baik. Sekarang lihat bagaimana kita dapati sebagian manusia beribadah kepada hewan. Bagaimana manusia otaknya taruh di mana? Kemudian dia ambil patung, dia pahat, kemudian dia sembah patung tersebut. Otaknya taruh di mana? Fitrahnya sudah berubah. Bagaimana manusia kemudian menyembah sapi, hewan yang lebih hina daripada dia. Kemudian dia bisa menyembah sapi tersebut. Dan bagaimana manusia menyembah mayat yang sudah dikubur. Sementara dia tahu bahwasanya mayat tersebut tidak bisa apa-apa. Makanya dia yang mandikan mayat tersebut. Kalau mayat bisa mandi sendiri, ngapain kita mandikan? Makanya dia yang pakaikan baju bagi mayat tersebut, kain kafan. Makanya dia yang solatkan mayat tersebut, karena mayat tersebut sudah tidak bisa solat. Makanya dia yang mengantarkan mayat tersebut ke rumahnya, masuk dalam kuburan, karena mayat tersebut tidak bisa jalan sendiri. Lantas kemana pergi akal mereka ketika sudah dikuburkan, kemudian dia minta kepada mayat tersebut. Tetapi syaitan menghiasi. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin min kulli dhanbin wa khati'ah astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ma'asyiral muslimin, kita di tanah air muncul dai-dai yang ingin merubah fitrah, bangga dengan perubahan fitrah, yaitu dari dai liberal yang mereka sangat menyedihkan bagi kita, yaitu mereka adalah sebagian mereka dosen-dosen bukan di universitas umum, bahkan universitas Islam, yang mereka menyerukan hal-hal yang bertentangan dengan fitrah manusia. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwasanya homoseksual adalah halal, ya. Bahkan ini adalah anugerah dari Tuhan, dari sananya, maka tidak boleh diingkari. Ya, bahkan di antara mereka ada yang berusaha untuk melegalkan agar gol undang-undang tentang dibolehkannya homoseksual di tanah air. Bahkan mereka memperjuangkan akan hal ini. Di antara mereka, ya, ada yang mengatakan bahwasanya semua agama sama. Islam yang tauhid, yang mengajarkan penyembahan terhadap pencipta alam semesta, mau disamakan dengan agama-agama yang lain. Yang mengajarkan menyembah kepada manusia, menyembah kepada mayat, menyembah kepada batu, menyembah kepada hewan, menyembah kepada matahari. Ya. Mau disamakan agama kita dengan agama tersebut. Inilah dai-dai liberal yang mereka adalah orang-orang zindik, orang-orang munafik yang kata Allah, humul adu fahdharhum. Mereka itulah musuh yang sesungguhnya, waspadalah. Bukan hanya merusak akidah, bahkan merusak moral. Akidah dirusak, moral dirusak. Ada yang mengatakan jilbab tidak wajib. Gimana moral orang tidak rusak kalau begitu caranya? Mau dirubah lagi urusan-urusan yang lain. Oleh karenanya seorang waspada, ya, bahaya mereka senantiasa menanti, ya, kapan ada kesempatan untuk mereka bisa membooming di tanah air, mereka akan usahakan, apalagi mereka didukung oleh dana-dana dari orang-orang kafir.